warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Apa sih teori perilaku konsumen itu? Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita harus selalu menetapkan pilihan. Ada begitu banyak pilihan yang harus kita tetapkan. Contohnya seperti apakah kita akan menonton video game di komputer ataupun mengerjakan PR, bermain voli atau tidur siang, membeli roti atau membeli tas baru untuk menggantikan tas sekolah yang sudah rusak. Kita memang harus selalu menetapkan pilihan karena kebutuhan yang tak terbatas. Tetapi sumber daya yang tersedia itu sangatlah terbatas. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas ataupun bisa disebut sebagai utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Apa yang dimaksud dengan konsep utilitas? Utilitas atau utility adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas menjadi ukuran kepuasan yang diterima dari pengguna atau konsumsi barang dan jasa. Anda misalnya merasa puas dengan semangkuk bubur ayam, merasa terhibur oleh pertunjukan nari anak-anak SMA, dan bangga dengan tas baru merek terkenal. Apapun itu, ungkapan perasaan yang berkaitan dengan kata puas, terhibur, ataupun bangga. Semuanya itu tercakup dalam kata utilitas tersebut. Utilitas adalah kata lain dari kepuasan, karena berkaitan dengan ukuran kepuasan dari pengguna barang dan jasa. Utilitas sering pula disebut sebagai nilai guna. Dalam buku ini, kita akan menggunakan kata utilitas, nilai guna, ataupun kepuasan secara bergantian. Kepuasan dalam mengonsumsi suatu barang berusaha maksimalkan oleh setiap konsumen. Inilah persamaan yang ditemukan dalam diri setiap konsumen sebagai pribadi yang unik dan juga yang mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam perilaku yang juga berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seseorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Teori perilaku konsumen terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini kan terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kardinal. Apa sih pendekatan kardinal itu? Pendekatan kardinal juga disebut sebagai pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur jumlahnya, dikuantifikasi dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, ataupun buah. Nah, makin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka makin besar juga pula tingkat kepuasan konsumen. Konsumen yang rasional akan berusaha memaksimalkan kepuasannya dengan pendapatan yang ia miliki. Gagasan mengenai konsep nilai guna yang berkaitan dengan kepuasan konsumen telah dikembangkan oleh beberapa pakar ekonomi sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Salah satu seseorang dari mereka yaitu Hermann Heinrich Gossen yang melakukan penelitian mengenai nilai guna total atau bisa disebut sebagai total utility dengan nilai guna marginal ataupun marginal utility. Hasil penelitiannya terkandung dalam hukum Gossen 1 dan hukum Gossen 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gossen 1 terlebih dahulu. Nah, hukum Gossen 1 yaitu konsumen selalu membuat pilihan yang akan memberi mereka kepuasan paling besar. Mereka selalu berusaha memaksimalkan nilai guna atau kepuasan. Namun, demikian menurut penelitian dari Hermann Heinrich Gossen, apabila pemenuhan kebutuhan atas suatu barang dilakukan secara terus-menerus, kenikmatan dari mengonsumsi barang tersebut mula-mula tinggi, tetapi makin lama makin menurun, sampai akhirnya mencapai titik jenuh ataupun bosan. Penelitian ini menghasilkan hukum Gossen 1 yang selengkapnya berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang
dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Tetapi makin lama kenikmatan tersebut makin menurun dan sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Teori ini juga dikemukakan oleh William Stanley Jevons, seorang ekonom dan matematikawan Inggris. Nah, agar pemahaman tersebut dapat lebih jelas kita serap, anggaplah Anda menyukai permen. Suatu hari, kebetulan ayah Anda datang dan mentraktir permen sepuasnya. Nah, tentu saja Anda akan antusias menyambut tawaran itu dan membeli 6 buah permen sekaligus. Permen pertama yang Anda nikmati, nikmatnya bukan main, apalagi itu permen kesukaan Anda. Pada permen kedua, makin terasa enak, kepuasan Anda pun meningkat. Pada permen yang ketiga, makin terasa enak, meskipun tidak sepuas permen pertama, karena lidah Anda sudah mulai sedikit kebal. Tambahan kepuasan dari mengonsumsi permen tersebut akan berkurang. Pada permen keempat, rasa permen tersebut juga masih tetap enak, tetapi mulai susah Anda telan. Pada permen kelima, Anda bahkan mulai merasa malas memakannya karena lidah makin kaku dan perut juga makin kenyang. Anda mulai merasa jenuh. Permen tersebut kurang menarik minat lagi. Pada permen yang keenam, Anda sudah tidak bisa lagi makannya lagi. Situasi ini dapat kita lihat dari tabel yang akan ada di gambar bawah ini. Di sini saya akan membuat tabel tentang nilai guna total dan nilai guna marginal menurut hukum Gaussian 1. Nilai guna total akan meningkat seiring dengan perkembangan konsumsi, tapi nilai guna marginal akan makin turun. Nah, di sini yang pertama yaitu ada konsumsi permen ya. Pada konsumsi permen ini yang pertama yaitu ada yang 0 ya. Terus selanjutnya ada tadi ada kan makan permen yang pertama. Jadi kita tulisnya pertama sampai ke 6 karena tadi kan ada 6 itu kan permennya yang kita makan. Nah, ini adalah tabel nilai guna total dan nilai guna marginal menurut hukum Gaussian 1. Nah, dari tabel tersebut yang sudah ada gambarnya, kita dapat melihat bahwa nilai guna total pada awalnya menaik, tetapi selanjutnya akan turun. Sementara itu, nilai guna marginal terus mengalami penurunan. Pada permen pertama, kepuasan total atau nilai guna total memakan permen adalah 40. Nilai guna marginal atau kepuasan tambahannya pun sangat tinggi, yaitu 40. Pada permen kedua, nilai guna total meningkat, yaitu menjadi 70. Namun, nilai guna marginal atau tambahan kepuasan mulai berkurang. Pada permen kedua, nilai guna marginal berkurang 30. Begitupun seterusnya sampai permen kelima. Pada waktu permen kelima, Anda sudah merasa kekenyangan, sehingga tambahan nilai kepuasannya 0 ketika mencoba memakan batang permen ke-6. Anda malah tidak mampu menelannya, dan bahkan merasa mual. Nilai guna total permen tersebut mulai menurun menjadi 90, sedangkan nilai guna marginal atau tambahan kepuasannya menjadi negatif 10. Permen ke-6 sudah tidak menarik selera lagi. Jadi terlihat ya, bahwa nilai guna marginal atau tambahan kepuasan dalam memakan permen tersebut makin lama akan makin menurun dan menurun terus. Hukum Gaussian 2. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, manusia itu tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang saja, melainkan juga menggunakan berbagai jenis barang. Lalu bagaimana cara manusia mengatur pengeluaran yang begitu banyak
sehingga dapat memaksimalkan kepuasannya. Karena pendapatan mereka yang terbatas, maka pemenuhan berbagai kebutuhan akan didasarkan pada pertimbangan mendesak atau tidaknya suatu kebutuhan menurut tingkat intensitas. Kebutuhan sekunder itu belum dapat terpenuhi jika kebutuhan primer belum terpenuhi. Kemudian, kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier belum akan terpenuhi jika kebutuhan sekunder belum terpenuhi. Mengingat sumber daya alam yang terbatas, pemenuhan kebutuhan primer akan lebih tinggi tingkatannya daripada pemenuhan kebutuhan sekunder. Begitu pula pemenuhan kebutuhan sekunder lebih tinggi tingkatan kepuasannya atau tingkatan kegunaannya daripada kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier. Dari situ, Gorsen mengatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Maknanya, unit terakhir dari setiap produk yang dikonsumsi itu memiliki nilai yang sama. Contoh hukum Gosen 2 yaitu Dimas membeli buah nanas dan buah mangga dengan harga masing-masing Rp8.000 dan Rp4.000 per buah. Pendapatan yang dianggarkan oleh Dimas untuk pembelian buah nanas dan buah mangga ini adalah sebesar Rp52.000. Agar utilitas yang diperolehnya itu maksimal, bagaimana kombinasi buah nanas dan buah mangga dapat menjadi yang terbaik. Kepuasan atau nilai guna marginal dari kedua buah itu dapat dilihat dari peraga 210. Untuk menjawabnya, kita terlebih dahulu harus mencari nilai MUP untuk setiap buah nanas dan buah mangga. Tujuannya, perhitungan MUP adalah untuk menentukan kepuasan marginal atau marginal utility paling tinggi dengan pengorbanan tertentu. MUP untuk tiap buah nanas dan buah mangga dapat dilihat pada peraga 210. Dengan harga Rp8.000 pada pembelian buah nanas pertama, nilai guna marginalnya adalah 56. Dengan harga Rp1, MUP-nya adalah 56/8 sama dengan 7. Dengan harga Rp4.000 pada pembelian mangga pertama, nilai guna marginalnya adalah 32 dan MUP-nya adalah 32/4 sama dengan 8. Jadi MUP paling tinggi pada pembelian buah mangga. Oleh karena itu, yang dipilih pertama kali adalah buah mangga. Demi menjaga keseimbangan jenis buah yang dikonsumsi, maka pilihan berikutnya jatuh pada buah nanas, yaitu dengan MUP 7. Pilihan ketiga jatuh pada buah mangga dan pilihan keempat jatuh pada buah nanas. Pilihan kelima dan keenam jatuh pada buah mangga dan karena MUP-nya lebih tinggi. Demikian dan seterusnya. Berikut adalah tabel dari buah nanas dan buah mangga. Yang pertama buah nanas. Yang kedua yaitu buah mangga. Dalam buah nanas ini kita ada pembelian 7 kali. Yang pertama itu, pembelian pertama itu nilai gunanya 56 atau 7. Dalam pembelian yang kedua itu 49 atau 6. Dalam pembelian yang ketiga yaitu 32 atau 4. Yang keempat 24 atau 3. Yang kelima 20 atau 2,5. Yang keenam itu
16 atau 2. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu 12 atau 1,5. Dalam buah mangga kita pembelian totalnya ada 6 kali. Pembelian pertama yaitu 32 atau setara dengan 8 ya guys, tadi yang kita hitung. Terus yang kedua itu 28 atau 7. Yang ketiga itu 24 atau 6. Yang keempat itu 20 atau 5. Yang kelima 12. Yang keenam itu 10 atau 2,5, dan yang terakhir itu 8 atau 2. Jadi ini nilai guna marginal dari buah nanas dan buah mangga. Dengan melihat tabel dapat dihitung bahwa buah nanas dan buah mangga yang dibeli masing-masing adalah 4 dan 5. Kepuasan marginal total yang diperoleh adalah pada buah apel 56 ditambah 48 ditambah 32 ditambah 24 sama dengan 160, dan buah jeruk 32 ditambah 28 ditambah 24 ditambah 20 ditambah 12 sama dengan 116. Maka jika keduanya ditambahkan adalah 276. Bagaimana jika salah satu harga barang naik sementara harga barang yang lain tetap? Anggap saja pada contoh sebelumnya barang A adalah nanas dan barang B adalah mangga. Jika harga nanas meningkat, maka pembelian nanas harus dikurangi karena pada saat itu MU nanas, P-nya itu nanas, dikurang MU mangga atau P-nya itu mangga, atau sepertinya. Dengan mengurangi konsumsi nanas, maka kepuasan marginal nanas akan meningkat sehingga MU akan kembali sama dengan MUP per P. Makin sedikit suatu barang yang dikonsumsi, akan semakin tinggi tingkat kepuasan marginalnya. Sebaliknya, makin banyak suatu barang yang dikonsumsi, akan makin rendah konsumsi marginalnya. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Setelah pendekatan kardinal dalam hal konsumsi, kita juga mengenal pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal sendiri digunakan karena pendekatan kardinal memiliki beberapa kelemahan, yaitu karena pendekatan kardinal bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal. Sebagian besar ekonom saat ini menolak pendekatan kardinal yang hanya membahas konsumsi barang-barang sederhana seperti susu UHT atau teh kotak. Mereka memperkenalkan pendekatan ordinal yang lebih memberi penekanan pada preferensi, yaitu bahwa barang A lebih saya sukai dibanding barang B. Pendekatan ordinal membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Kemudian, pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis kurva indiferensi. Penggunaan kurva indiferensi pertama kali dilakukan oleh ekonom Inggris, yaitu Francis Isidro Edgeworth pada tahun 1881. Kurva indiferensi ini kemudian dikembangkan oleh ekonom Italia, yaitu Vilfredo Pareto pada tahun 1906. Pada tahun 1930-an, ekonom Inggris Roy George Douglas Allen and John Richard Hicks mempopulerkan dan memperluas penggunaan kurva indiferensi. Kurva indiferensi sendiri adalah kurva yang menunjukkan berbagai
titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama, atau mengukur kepuasan konsumen melalui pendekatan ordinal dengan menggunakan kurva indiferensi didasarkan pada 4 asumsi, yaitu 1. Konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi atau indifference map. Yang kedua, konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Yang ketiga, konsumen berusaha mendapat kepuasan maksimum dan barang-barang yang dikonsumsinya. Dan yang terakhir, kurva indiferensi yang makin jauh dari titik nol atau origin menggambarkan kepuasan yang makin tinggi. Selanjutnya kita akan ke kurva indiferensi. Sebelumnya kan kita sudah melihat ilustrasi pendekatan ordinal yang menggunakan tabel. Jika tabel tersebut diubah ke dalam bentuk grafik, kita memperoleh kurva indiferensi. Semua titik kombinasi es krim dan kue donat pada kurva tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Untuk mempertahankan kepuasan yang sama, setiap pengurangan penggunaan es krim harus menambah penggunaan kue donat. Contohnya, pada titik A, konsumen mengonsumsi 8 kotak es krim dan 3 kue donat. Pada titik B, konsumen mengonsumsi 4 kotak es krim dan 6 buah kue donat. Demikian seterusnya. Oke, selanjutnya aku akan menggambar kurva indiferensi. Ini dia kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang semakin jauh dari titik nol, maka menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tingkat kepuasan U3 lebih tinggi daripada U2. Dan U2 tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada U1. Kurva indiferensi mempunyai karakteristik atau ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, kurva indiferensi memiliki kemiringan yang negatif atau negatively sloped. Hal ini karena jika jumlah suatu barang dikurangi, jumlah barang yang lain harus ditambah agar diperoleh kepuasan yang sama. Ciri yang kedua yaitu kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Perpotongan antara dua kurva indiferensi tidak mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu cembung terhadap titik nol. Selanjutnya, aku akan membuat kurva indiferensi yang kedua. Kurva indiferensi yang dari versi ilustrasi pendekatan ordinal. Selanjutnya, untuk mengubah pola konsumsi dari titik A ke titik B, konsumen harus mengurangi 4 es krim untuk mendapat 3 kue donat. Ini kita kenal dengan istilah MRS atau Marginal Rate of Substitution. Dalam hal ini, MRS-nya adalah min 4/3 atau min 11/3. Nilai absolut 11/3. MRS disebut juga tingkat kemiringan kurva indiferensi. Tanda negatif adalah karena kurva indiferensi berslope negatif. Pada pergeseran dari titik B ke titik C, MRS-nya adalah min 2/3 karena dengan mengorbankan 2 es krim, kita mendapat tambahan 3 donat.
Pada pergeseran dari titik C ke titik D, MRS-nya adalah -1/3. Maka makin mengecilnya MRS ke titik D, makin mengecilnya MRS membuktikan berlakunya hukum tingkat substitusi marginal yang menurun. Makin sedikitnya es krim yang dikorbankan untuk mendapatkan lebih banyak kue donat. Membuktikan pula bahwa kurva indiferensi cembung ke titik nol.